saat ini kita melihat situasi kita yang mana dalam cuaca ini kan El Nino ya, di mana semua barang masih tingkat keprihatinan ya. Nah, saya dengar untuk Kobar sampai sejauh mana inflasinya, Pak? Baik, Pak Taufik. Inflasi itu kalau kita lihat di kamus besar bahasa Indonesia adalah kemerosotan nilai mata uang kertas. Jadi sehingga menyebabkan naiknya barang-barang atau harga. Namun di Indonesia itu agak berbeda penanganan inflasinya. Kalau di luar negeri penanganan inflasi itu adalah dengan mempertahankan suku bunga atau meningkatkan suku bunga Bank Indonesia. Di Indonesia itu ada hal lain yang mana dilakukan dengan pengendalian harga barang, terutama di inflasi yang volatile food, harga pangan bergejolak. Nah, untuk Kota Waringin Barat sendiri, kondisi kita sampai dengan saat ini sangat baik, Pak Taufik. Ini meskipun kita bukan kota inflasi, bukan kota IHK, karena kota IHK di Kalimantan Tengah itu hanya dua, kota Palangkaraya dan kota Sampit. Namun kita ada pendekatan pendekatan inflasi, yaitu dengan angka proksi inflasi. Sementara kalau inflasi Sampit sendiri sangat bagus. Kobar kondisi terakhir rilis BPS minggu lalu, di mana itu setiap minggu proksi inflasi kita memang angka kita inflasi artinya di atas 0, tapi sangat kecil, 0,164 kalau tidak salah seingat saya, yang itu memang umum sedang terjadi di sekian ratus, bahkan di 184 kabupaten kota kalau tidak salah minggu lalu. Itu dominan adalah harga beras. Jadi memang kita ketahui di kondisi El Nino yang dikatakan Pak Taufik tadi, salah satunya adalah dampak kekeringan, sehingga kita ini kan polanya kan pola bukan produsen tapi pola konsumen, sehingga kita mendatangkan barang dari luar daerah. Namun sampai saat ini kita bersyukur secara infrastruktur kita lengkap, ada pelabuhan laut, ada bandara, sehingga distribusi barang kita masih lancar, sehingga cukup aman, terkendali. Dan ini dapat kita buktikan dengan inflasi di Kalimantan Tengah sendiri. Rilis BPS 2 Oktober yang lalu, kita alhamdulillah masih angka kita di bawah nasional, baik inflasi month to month, artinya bulan ke bulan, inflasi tahun kalender maupun inflasi year to year, kita masih di bawah nasional. Year to year Sampit itu sendiri 1,98%, sementara inflasi nasional 2,28%. Jadi yang paling penting bagi masyarakat kita adalah sebenarnya bagaimana berbelanja bijak, Pak. Jadi jangan ada keinginan beli, tapi belilah kebutuhan. Jadi terutama budaya kita kan ketika lebaran, itu ketika bulan puasa kadang terjadi panic buying, sehingga ketika permintaan banyak otomatis harga akan meningkat. Itu pertama, belanja bijak. Yang kedua, jangan boros makanan, karena kita termasuk negara yang boros makanan menurut informasi. Jadi kita belanja bijak, belilah kebutuhan kita, jangan boros makanan, artinya jangan membuang, jangan banyak makanan sisa, Pak. Jadi makan seperlunya. Itu yang paling penting. Dan target pemerintah pusat sendiri untuk inflasi kan di 2022-2023 ini adalah 2 plus minus 1, artinya di kisaran angka 3 plus minus 1, kami koreksi 3 plus minus 1, artinya di angka kisaran 2-4%. Jadi itu kita masih di angka nasional 2,28, itu masih dalam tren kita, Pak, masih dalam target tren kita. Mungkin itu, Pak. Nah, kalau kita melihat, Bang, dengan ini kan saat ini kan saya dengar informasi El Nino ini kan bisa mencapai sampai Desember ya. Ini dari perkiraan yang kemarin BMKG hadir ke kita ya. Nah, untuk mengantisipasi di dalam bulan ke bulan ini bagaimana langkah-langkah? Yang paling penting ini kan stok and demand terjaga, distribusi barang-barang itu terjaga, Pak. Jadi pelabuhan selama ini alhamdulillah kita punya pelabuhan Kumai, pelabuhan Panglima Utara, juga kita punya pelabuhan Roro kita yang Kumai Kendal. Distribusi barang kita di Jawa kan tidak ada masalah nih, Pak. Tidak ada masalah, tidak ada larangan belayar segala macam, dan transportasi infrastruktur dari Kumai ke beberapa tempat ke distributor juga lancar, itu tidak ada masalah, Pak. Jadi menurut kami amat sangat aman kita kondisi ini.
masalah El Nino sendiri kan memang yang begitu berdampak di kita kan kondisi kemarau yang panjang, Pak. Cuaca panas Cuaca ya. panas dan dampaknya yang mungkin bukan kami yang berkomentar terkait dampak yang itu, Pak. Tapi kan gini Bang, artinya di saat ini kan dengan ada dampak El Nino itu kan, kemarau, kita ini kan selaku konsumen nih, yang mana produsen beras itu kan impor. Nah, untuk antisipasi di daerah kita sendiri bagaimana langkah-langkah itu Bang? Oh, baik. Jadi salah satu upaya konkret pengendalian inflasi itu adalah gerakan menanam, Pak. Memang kalau untuk tanaman pangan maupun tanaman horti itu mungkin teman-teman di dinas teknis, Pak, yang mengatur. Tapi kita yang mana kesesuaian lahan yang kita miliki, kita punya lahan pertanian padi yang seperti di Berambai Makmur, di Lada Mandalaya Jaya atau di Badih Baru, serta tanaman horti kita banyak juga yang dalam tanda kutip bahasa kita ya champion lokal lah, petani-petani Lombok, karena yang bergejolak ini kan selalu harga Lombok, harga Sembako ya. harga Lombok, bawang merah, bawang putih. Jadi kita tetap produksi, mungkin Pak Topik juga bisa lihat banyak KWT kita yang itu. Tapi itu memang di dinas teknis, Pak, yang mungkin secara detail bisa jawab. Tapi kalau beras, Indonesia pun ekspor beras, Pak. Impor beras, Pak. Iya. Impor beras. Jadi kita masih belum mencukupi kebutuhan lokal. Kita impor ke negara-negara tetangga juga. Yang perlu kita jaga adalah ketika negara-negara itu menutup keran impornya ke kita. Tapi alhamdulillah menurut informasi terakhir dari Bulog, kita untuk kobar juga sangat aman, Pak. Aman ya. Dan pemerintah sudah bulan September lalu sudah mengucurkan cadangan beras pemerintah yang 10 kg per KPM, per kilogram lima manfaat untuk 3 bulan ke depan. Jadi September, Oktober, November. Jadi untuk beras kita mudah-mudahan aman. Oke. Mungkin harapannya Bang sedikit Bang. Ya tadi, keharapan paling penting bagi kita adalah di samping upaya-upaya konkret pengendalian inflasi adalah bagaimana kita di semua kita melakukan gerakan tanam di lingkungan pekerjaan kita, lahan-lahan terlantar kita, gerakan menanam baik tanaman semusim ataupun tanaman lainnya kita manfaatkan yang itu jadi untuk kebutuhan rumah tangga kita, jadi menanam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita belanja bijak tadi, Pak. Jadi belanja sesuai kebutuhan kita, jangan semuanya ingin dibeli. Yang ketiga, stop boros makanan. Jadi ya kita memasak jangan sampai ada makanan-makanan kita yang terbuang. Jadi itu yang paling penting kita, karena di kondisi El Nino kayak gini sebenarnya ya ada plus minusnya. Jadi bagi nelayan di laut, secara teori hasil tangkapan ikan itu kan meningkat, tapi kekeringan juga berdampak pada tanaman. Nah, bagaimana di sikap El Nino ini kita semua mengingatkan jangan ikut juga menjadi pemantik kebakaran, menjaga lingkungan kita segala macam sehingga tidak menambah berat baik dari beban pemerintah ataupun semua pentahelix juga menjadi membawa penyakit bagi kita karena kondisi cuaca yang tidak baik. Mungkin itu yang paling penting. Terima kasih Bang. Demikian wawancara kami kepada Kepala Bagian Sumber Daya Mineral ya. Perekonomian dan sumber daya alam. Perekonomian dan sumber daya alam.